Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dosen Teknik Industri Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Saya Bapak Masrul Indrayana STMT, terkhusus kepada adik-adik siswa SMA Negeri 1 Gamping Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi pengabdian masyarakat dengan judul Etika Jurnalistik Online. Nah, kalau namanya online, mungkin untuk adik-adik semua pasti sudah bukan kata-kata yang aneh lagi ya. Jadi sudah terbiasa dengan kata-kata tersebut online. Kalau dikatakan online, yang ada di bayangan adik-adik semua itu apa? Mungkin sebuah gadget atau sebuah komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, kalau selama ini gadget yang Anda miliki berdasarkan pengalaman Anda, mungkin ada dua hal yang bisa Anda rasakan. Yang pertama, dengan punya gadget, terkadang kita merasa bahagia, ya. Kemudian tapi terkadang juga sedih, ya. Ketika mungkin ada sebuah berita atau sebuah pesan di gadget Anda yang membuat Anda menjadi kepikiran terus. Nah, jadi memang gadget ini yang tentu saja terhubung dengan jaringan internet merupakan dua mata pisau, ya. Jadi di satu sisi gadget itu membuat kita menjadi lebih bahagia karena kita bisa mendapatkan banyak informasi dari gadget atau media sosial yang kita miliki. Bahkan di dalam gadget itu juga atau di media online kita bisa mendapatkan gagasan atau ide dan bahkan kita bisa merasakan pengalaman, ya, pengalaman orang lain, misalnya orang pada pergi ke Bali atau pergi ke Bromo gitu. Kemudian dia menyebarluaskan aktivitas uh, wisata dia tersebut. Nah, tentu kita juga akan, walaupun belum pernah misalnya ke Bali atau ke Bromo, setidaknya kita juga bisa merasakan pengalaman yang ya mungkin tentu saja pasti terbatas, tetapi setidaknya kita juga pasti bisa merasakan pengalaman yang sama. Bahkan wawasan yang sama. Misalnya kalau Anda memiliki media sosial, kemudian Anda posting bagaimana perjalanan Anda dari SMA Gamping atau suasana Anda sekolah di SMA Gamping. Nah, itu menjadi wawasan tersendiri. Misalnya kalau menuju ke SMA Negeri 1 Gamping, maka kita bisa lewat Jalan Wates atau lewat Ring Road Barat, ya. Nah, kemudian Anda rekam dengan media sosial Anda atau dengan gadget Anda, kemudian disebarkan melalui media sosial, maka itu akan menambah wawasan orang lain. Jadi sekiranya ada adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Gamping dan menuju ke SMA Negeri 1 Gamping, dia akan tidak akan kesulitan dan dia bisa mengetahui uh, jalan mana yang harus dia lalui dan apa yang harus dia lakukan, pemandangan apa yang disajikan, itu merupakan sebuah wawasan. Tapi terkadang gadget ini atau media sosial ini juga memberikan kita dilema rasa sedih, ya, marah, karena gadget atau media sosial ini terkadang yang kita temui adalah adanya ujaran kebencian atau umpatan, ya, kemudian atau bahkan ada penipuan. Nah, sehingga bisa membuat kita menjadi depresi, ya. Apalagi misalnya ada bullying, ya, bullying, ya, di media sosial. Misalnya ada posting sesuatu kemudian ada yang bully, ya. Nah, itu membuat Anda menjadi sedih. Ya, itulah menjadi uh, kendala dari
sebuah media sosial atau media online ya, atau gadget yang sudah terhubung dengan internet. Namun kita sebagai seorang siswa yang terpelajar tentu harapannya adalah kita bisa menggunakan media sosial atau gadget kita ke arah yang positif, ya ke arah yang positif. Dimulai dari kita, diri kita. Sebenarnya harapannya sebuah teknologi tentu memberikan dampak positif kepada penggunanya. Jadi Anda juga bisa menggunakan gadget atau media sosial Anda ke arah yang positif dengan memunculkan atau menyajikan ide-ide kreatif, atau Anda melakukan dukungan, memberikan support terhadap apa yang Anda lihat, Anda baca di media sosial, Anda berikan dukungan, semangat. Misalnya ada orang yang sedang berjuang untuk ujian, ya, untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, kemudian dia posting, ya kita berikan dia dukungan. Dan kita bisa memanfaatkan gadget atau media sosial untuk memberikan, mengekspresikan pendapat kita terhadap sesuatu. Tentu saja yang kita harapkan adalah mari kita menyajikan sebuah konten atau ide yang positif dalam media sosial. Nah, apa yang Anda lakukan terhadap media sosial Anda sebenarnya itu bagian dari jurnalistik. Nah, jurnalistik itu artinya apa? Ya, sebenarnya awal ya dari pengertian jurnalistik itu adalah catatan harian. Jadi ide-ide atau apa yang Anda alami dalam satu hari sesuai dengan fakta yang berlaku pada hari itu, kemudian Anda sajikan dalam sebuah tulisan atau catatan-catatan, itu merupakan sebuah jurnalistik. Nah, saat ini yang kita tahu jurnalistik itu adalah jurnalistik yang konvensional, ya, ya jurnalistik yang diterbitkan melalui surat kabar, media cetak, kemudian ada majalah, ya, yang isinya merupakan kejadian-kejadian atau fakta yang terjadi sehari-hari. Nah, kemudian jurnalistik itu seiring dengan kemajuan teknologi ternyata menerbitkan atau memunculkan jurnalistik generasi baru, yaitu jurnalistik online, di mana kita bisa menuliskan catatan-catatan atau info-info aktual dengan menggunakan media online, termasuk media sosial yang Anda miliki. Nah, ketika catatan-catatan tadi dibaca oleh orang lain, maka catatan-catatan kita tadi memberikan pengetahuan kepada orang lain. Nah, jurnalistik online ini sebenarnya masih baru ya, karena tadi dikatakan bahwa dia adalah generasi baru. Lahir tahun 19 Januari 1998. Jadi kalau adik-adik ingat pada masa waktu itu ada namanya wartawan Mark Drogel, ya. Dia memposting tentang perselingkuhannya. Jadi kita nggak lihat kontennya. Jadi pertama kali media online itu keluar ketika Mark Drogel itu tahun 98, 19 Januari itu memposting perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang dengan Monica Lewinsky, ya. Atau ini sempat booming ya, terkenal sekali namanya Monica Gate. Nah, di sana Google ini dengan laptop menyiarkan tentang Monica Gate melalui internet, sehingga semua orang seluruh dunia bisa mengakses dan mengetahui rincian cerita dari Monica Gate. Nah, disitulah pertama kalinya jurnalistik online itu muncul. Jadi catatan dari wartawan McDougal atau fakta yang dia temukan tentang Presiden Amerika Bill Clinton atau Monica Gate, kemudian dia posting di media online. Nah, kalau kita ingin terus
ya menggunakan media sosial sebagai teknologi atau gadget yang memberikan dampak positif kepada kita, tentu kita harus menjaga etika bagaimana kita bersosial media. Yang sederhana adalah dalam hal menggunakan media sosial, mari kita menyajikan berita atau berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, ya. Jadi bukan hoax, ya, tapi fakta yang kita sampaikan. Dan informasi-informasi yang kita sampaikan hendaknya bagusnya ya adalah informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau dalam agama sih ya, sekecil apapun manfaat yang kamu berikan, insya Allah itu akan menjadi ladang ibadah. Dan itu akan terus ya berkembang pahalanya. Begitu juga jika informasi yang kamu berikan itu tidak ada gunanya, ya. Nah, atau dusta, hoax itu, dan itu akan diteruskan, dan kebodohan-kebodohan atau kebohongan-kebohongan itu akan terus dikonsumsi oleh orang lain. Kemudian dalam beretika sosial, kita harus berusaha untuk membangun hubungan untuk mendapat kepercayaan. Mungkin kita tidak menyadari ya, apa yang kita sajikan dalam media sosial kita ternyata menjadi cermin diri kita. Nah, ini harus hati-hati ya, anak-anak SMA, anak-anak remaja. Terkadang juga, bukan terkadang lagi ya, bahkan dalam seleksi karyawan, atau Anda kalau seleksi nanti masuk perguruan tinggi, kemudian Anda mencoba melamar beasiswa atau ikut jalur berprestasi, dengan mudahnya tim penilai akan bisa melihat karakter Anda. Nah, coba Anda sendiri, kira-kira teman Anda namanya siapa, coba lihat ya, mungkin dia punya media sosial, kemudian kamu searching namanya, kira-kira kamu lihat dari postingan-postingannya itu kamu akan bisa tahu nah, orang yang sedang kamu amati itu. Misalnya begitu Facebooknya terbuka, isinya hanya main gamenya itu. Setidaknya kamu bisa tahu, oh game yang dia suka ini adalah ini. Ya, dia posting tentang ini. Nah itu ya, jadi dalam bermedia sosial, kita setidaknya memiliki etika, berkomunikasi secara jujur dan terbuka, membagi informasi yang berguna dan bermanfaat, dan cobalah untuk selalu berusaha membangun itu, mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, kita masuk ke inti dari pertemuan ini adalah etika. Jadi etika jurnalistik online. Jadi Anda sudah tahu kira-kira jurnalistik online itu seperti apa. Ya, catatan harian, kemudian kita publish yang bisa dinikmati atau disimak oleh orang banyak, bahkan di seluruh dunia. Apalagi kalau yang kamu posting ada berbahasa Inggris yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Nah, etika itu apa sih? Nah, kalau kita lihat dari buku Rainer Kelly, ya, nah ini yang diterbitkan dalam Manajemen Information System. Etika itu apa? Etika itu terkait dengan prinsip-prinsip baik dan buruk, ya, terkait dengan prinsip-prinsip apakah itu benar, apakah itu salah, yang tentu saja itu bisa dinilai secara individu. Dan ini bertindak sebagai agen moral ya, secara bebas ya. Di mana kita bisa menentukan apakah yang kita lakukan itu baik atau benar dan bisa menjadi sebuah pilihan. Ya, jadi memandu kita berperilaku untuk mengambil sebuah pilihan. Apakah itu betul, benar, apakah itu salah, atau tabu tidak bisa dilakukan. Jadi etika itu berkaitan dengan prinsip baik dan buruk.
benar dan salah. Yang kita semua pasti tahu ya bahwa sesuatu itu baik atau buruk. Dari apa? Dari apa yang tertanam pada diri kita melalui orang tua kita, melalui lingkungan kita, termasuk melalui sekolah kita, atau juga tentu saja terkait dengan agama kita, agama dan budaya kita. Ya, kalau di agama kita, ya insya Allah semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Dan di sana ada juga larangan. Dalam agama juga ini ada larangan, kemudian ada sesuatu yang dianjurkan ya untuk dilakukan. Dan budaya juga begitu. Budaya juga bisa memutuskan sesuatu itu baik dan benar, uh, baik dan benar ya, salah atau benar, baik atau buruk itu bisa kita putuskan, pertimbangkan secara individu berdasarkan anutan budaya kita. Nah, budaya di Jawa, apa yang tidak boleh dilakukan itu sudah tertanam mulai melalui ajaran dari orang tua kita. Nah, masalahnya memutuskan bahwa sesuatu itu baik dan benar itu tidaklah mudah. Ya, dalam memutuskan apakah ini baik, apakah ini benar, tentu merupakan suatu yang sulit. Kadang kita merasa yang kita lakukan sudah benar, tetapi pada orang lain ternyata itu salah. Nah, itu kembali lagi yang paling mudah adalah ikuti apa yang disampaikan oleh keyakinan kita atau agama kita, kemudian apa yang disampaikan oleh eh, budaya yang eh, kita terima selama mulai dari kita kecil sampai kita sampai besar saat ini. Nah, selain itu kita bisa melihat adanya prinsip-prinsip dalam etika. Nah, jadi selain agama dan budaya yang menjadi panduan kita untuk memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Nah, selain itu ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama adalah yang bisa kita pahami dengan mudah, bahwa jangan lakukan pada orang lain yang kamu tidak mau orang lakukan padamu. Jadi prinsip etika yang pertama itu adalah kalau kamu tidak mau diperlakukan oleh orang lain seperti itu, maka itu artinya orang lain juga tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Oke, mudah ya. Kemudian jika suatu tindakan tidak cocok dilakukan pada orang lain, artinya pada siapapun tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan umpatan kepada orang lain dan orang itu marah, itu berarti itu juga tidak boleh dilakukan kepada orang lain, berarti itu tidak boleh. Atau kalau di Jawa, kalau ada orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, terus kita asal lewat aja tanpa kulunun, itu kan tidak boleh. Maka dimanapun, ya sebaiknya ya kalau melewati kerumunan atau orang tua kita kulunun. Kemudian prinsip etika yang lain adalah jika suatu tindakan tidak bisa berulang, artinya tindakan tersebut tidak bisa diberlakukan. Jadi jangan diulangi suatu tindakan yang itu menjadi sebuah larangan, ya tidak boleh dilakukan. Jadi begitu kamu pernah melakukan sesuatu dan itu dilarang, artinya itu nggak boleh diulangi lagi. Untuk ke depan bukan berarti hari ini dilarang, mungkin besok boleh ya. Ya itu uh, salah ya. Jadi itu bukan masuk ke dalam prinsip etika, bukan beretika. Kemudian ambil tindakan untuk tata nilai tertinggi. Jadi kamu berusaha untuk memberikan sikap perilaku dengan nilai tertinggi ya, atau tanggung jawab yang tinggi atau menjaga nama baik menjadi lebih baik kan begitu. Nah, jadi orang kalau menilai kamu, dia akan menjadi uh, memposisikan kamu bahkan bisa menjadi sebagai idolanya ya karena kamu berperilaku dengan baik.
Kemudian ambil tindakan seminimal mungkin jika melukai orang lain atau dengan biaya seminimal mungkin. Jadi kalau misalnya ada tindakan yang harus kita lakukan, jadi tidak selamanya sebuah tindakan itu yang enak-enak. Tapi terkadang di satu sisi kita harus bisa menerima risiko, mengambil keputusan yang berisiko. Dan itu pasti ada korbannya. Jadi jangan merasa tidak enak kalau memang itu harus diputuskan. Misalnya ada temannya yang nembak kamu misalnya, aku suka kamu, ingin jadi pacar kamu, tapi kamu memiliki prinsip yang berbeda bahwa saya ini sekarang sekolah saatnya untuk mempersiapkan masa depan, saat ini saya tidak ingin memiliki hubungan khusus dengan orang lain. Maka kamu berusaha untuk menolak permintaan tersebut dengan secara baik. Ya itu kan seminimal mungkin ya kita tidak melukai orang lain ya melakukan tindakan. Nah kalau itu tindakan ya bisa juga dari segi biaya. Jadi tidak melukai hati orang lain atau kalau memang itu pada akhirnya ada terkait dengan sebuah biaya atau rupiah gitu ya. Maka kita usahakan kerugian kita adalah seminimal mungkin. Kemudian prinsip etika yang lain, ya, jadi ini prinsip-prinsip ini bisa kita ikuti bagaimana kita menjadi orang yang beretika. Asumsikan objek baik secara fisik maupun non-fisik ada pemiliknya, kecuali dikatakan lain. Jadi maksudnya semua benda-benda atau apapun yang kamu temui, itu tidak akan mungkin ada di situ kalau bukan karena orang lain. Nah, jadi misalnya ada eh, tiba-tiba sebuah botol minum tergeletak di lapangan, ya lapangan sekolah. Nah, jangan kamu ambil, ya berarti itu sebenarnya ada yang punya. Jadi biarkan saja. Kalau lebih baik lagi ya kamu ambil, kamu laporkan, kamu umumkan bahwa telah ditemukan sebuah botol di lapangan sekolah. Nah, kecuali di situ ada perkataan lain, kata lain, misalnya kamu lihat botol itu silahkan diambil gratis. Nah, itu berarti kamu boleh memiliki benda tersebut. Jadi apapun benda atau non benda, misalnya sesuatu yang tidak bisa disentuh, misalnya kamu dapatkan di internet seperti gambar-gambar seperti gambar ini, nah kamu asal ambil tanpa kamu perhatikan bahwa ini uh, dilindungi atau tidak ya, atau bebas diambil atau ada sesuatu yang harus kita patuhi sehingga kita bisa menampilkan gambar. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip etika. Nah, dalam jurnalistik yang kita lihat selama ini adalah para wartawan itu selalu berusaha untuk mendapatkan berita siapa yang cepat maka dia yang akan mendapat poin ya, akan mendapatkan poin. Siapa yang cepat paling cepat menyiarkan maka dia akan pertama kali terkenal lah, ya. Nah masalahnya get it fast but please get it true. Jadi kalau memang kita yang pertama ya menemukan berita tersebut ya, semakin kita yang pertama menyiarkan berita tersebut maka kita akan terkenal. Tetapi masalahnya kita juga harus meyakinkan bahwa kita yang pertama yang memperoleh berita tersebut dan berita yang kita peroleh adalah berita yang benar ya, bukan hoax ya. Nah, kita lihat sekarang berdasarkan data dari Indonesia Jurnalistik ya. Bagaimana wartawan sekarang dari 311 wartawan, kemudian ini dicoba ditanya, mereka dapat berita sekarang ini dari mana ya. Mereka bisa ternyata menggunakan media sosial itu ya. Banyak wartawan itu menggunakan media sosial sebagai sumber berita ya. Ya, 50% menjadikan media sosial sebagai sumber berita. Jadi sekarang searching berita itu lewat internet. Kemudian 58% mencari data.
Jadi menggunakan media sosial untuk mencari data. Kemudian ada 85% mendapatkan ide berita. Jadi dengan melihat media sosial, kemudian dia punya ide untuk memunculkan berita. Nah, wartawan seringkali melakukan reframing dari sumber media sosial, memunculkan konteks yang berbeda dari fakta. Ini yang jadi masalah itu, dari media sosial yang dia peroleh, kemudian dia olah dalam disajikan dalam bentuk tulisan yang lain, tapi terkadang persoalannya bisa berbeda dari fakta. Nah, jadi ini berdasarkan penelitian dari Indonesia Jurnal Teknografik ya. Nah, ini kondisinya sekarang wartawan itu bahwa menggunakan media sosial sebagai sumber berita, mencari berita, dan mendapatkan ide berita. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama, karena apa yang kita tampilkan dalam media sosial atau berita online tentu saja akan bisa berdampak kepada pembacanya. Nah, itu akan menjadi problem etika jurnalistik online. Jadi seperti apa masalahnya? Mungkin saya mengutip dari kompasiana.com 8 Januari 2023 ya. Nah, di situ disebutkan ternyata jurnalistik online sekarang itu pelanggaran kode etiknya sudah semakin masif ya. Nah, tujuannya hanya untuk mencari keuntungan dan rating. Karena kalau kita eh, menampilkan atau membuat konten di media online, itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari banyaknya klik ya, dari berita yang kita unggah tadi. Nah, seberapa banyak kliknya, berapa orang yang baca, ternyata itu memberikan keuntungan kepada kita. Nah, kalau kamu punya media sosial atau blog ya, seperti blog itu, kemudian kamu menulis, kemudian banyak yang suka, banyak yang baca, nah, ternyata itu bisa memberikan uh, keuntungan ya, atau memberikan suatu uh, rupiah ya, atau materi untuk Anda. Jadi orang berniat memasang iklan di blogmu, kemudian dia membayar kepada Anda untuk bisa memasang iklan di blog Anda. Karena ternyata blog Anda banyak penggemarnya. Atau seperti media sosial yang lain, yang sekarang banyak sebagai influencer ya namanya. Influencer itu. Nah, dia pengikutnya banyak. Kemudian bisa kita bekerja sama untuk terutama untuk iklan ya, menggunakan jalur media sosialnya. Nah, tentu kita harus berbayar. Nah, jadi sama dengan ini. Jadi kalau misalnya seperti TikTok itu, dia itu kontennya dalam bentuk video. Nah, kalau dalam jurnalistik online ya tulisan-tulisan kita itu banyak yang baca gitu, atau banyak yang menunggu tulisan-tulisan kita untuk tampil ya. Nah, sehingga tentu saja akan memberikan keuntungan kepada kita. Nah, kita lihat berdasarkan tulisan dari opini di Kompasiana itu, kita lihat bahwa ternyata jumlah media di Indonesia sangat besar. Ada 47.000 media. 2.000-nya adalah media cetak, 674-nya itu radio, 523 televisi, dan media online 43.000. Nah, jumlah pengaduan masyarakat juga ternyata meningkat ya, terkait dengan pemberitaan yang ada di media yang ada di Indonesia. Pada tahun 2017 ada 600 kasus, kemudian naik dibanding tahun sebelumnya hanya 400 kasus ya. Jadi 2016 itu baru 400 kasus, ternyata 2017 ya pengaduan masyarakat ke Dewan Pers terkait dengan sebuah berita menjadi sekitar 600 kasus. Nah, sebanyak 80% diantaranya menunjukkan media melanggar kode etik jurnalistik. Nah, mulai tidak berimbang, ya, jadi apa yang diberitakan itu tidak berimbang.
Karena tadi mau mengejar keuntungan, ingin publis secepat mungkin, siapa duluan maka dia akan uh, mendapat keuntungan ya. Dan ada juga keluhan tidak akurat dan tidak melindungi identitas korban kejahatan asusila, tidak bersikap profesional dan terjadi pemerasan. Misalnya seorang wartawan memberitakan sebuah kepala daerah ya, terus dikejar niatnya untuk memeras ya, mengancam. Atau kamu bisa lihat ya, ada orang yang mengancam akan mempublis video yang tidak baik ya, yang tidak beretika. Kemudian kalau tidak memberi sejumlah uang maka dia akan publikasikan video tersebut ya. Nah, mungkin Anda juga pasti sudah pernah tahu berita-berita seperti itu. Kemudian ada penyuapan, plagiat, hingga bentuk pelanggaran etika. Nah, ini adalah persoalan dalam dunia jurnalistik. Coba kita lihat, jika berita-berita yang disajikan dalam media online dengan cepat dan tidak memperhatikan etika, berita online yang tanpa sensor tentu saja akan mengancam tantangan masyarakat. Misalnya kalau berita itu tentang kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Kalau itu disajikan dengan gamblang seperti itu, tentu akan menjadi pembelajaran kepada orang yang melihat media tersebut. Ya. Yang sekarang ini bahkan anak SD pun dia bisa tahu berita-berita orang dewasa. Karena di online itu belum bisa dipilah ya, sangat sulit ya. Nah, jadi semua orang bisa mengunggah konten secepat itu, kemudian tiba-tiba ada anak kecil yang anak SD misalnya melihat konten tersebut, ya tentu akan mengubah tatanan kita ya, pola perilaku masyarakat menjadi akan berubah. Jadi dia berpikir yang macam-macam, pembunuhan dipotong-potong seperti ini. Jadi justru akan mengancam kita juga. Maka itu menjadi sebuah masalah. Maka dalam kode etik jurnalistik seharusnya itu sudah kita pahami bahwa dilarang menayangkan pesan sadis, cabul, ya. Nah, seperti memposting foto orang yang meninggal dalam kondisi mengenaskan tanpa sensor, misalnya ada sebuah kecelakaan, itu kan bisa menyakiti hati keluarga yang melihat itu ya. Orang lagi bersedih kemudian itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kita nggak boleh memposting sesuatu, misalnya kalau kecelakaan yang menggenaskan terus kamu tampilkan, kamu unggah di media sosial tanpa sensor. Jadi harusnya disensor, jadi wajahnya itu dikaburkan. Tulisan-tulisan yang cabul, kata-kata tidak pantas, dan foto dengan nilai pornografi. Nah itu harusnya itu namanya di blur ya, istilahnya di blur. Jadi kalau kamu ingin menyajikan berita jurnalistik online yang menampilkan foto yang tidak pantas ya kamu bisa melakukan pengeditan dulu terlebih dahulu dengan memberikan blur di bagian yang tidak pantas untuk ditampilkan. Ya, jadi jangan langsung diunggah gitu ya. Nah, selain menyampaikan berita, wartawan tidak boleh menyebutkan identitas kejahatan moral dan identitas anak di bawah umur. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan berita, kita berusaha seharusnya itu menyembunyikan ya identitas kejahatan. Biasanya disebutkan dengan inisial ya, Mas Rul Indrayana MI gitu ya. Mudah-mudahan beritanya baik sih ya. Nah, tapi kalau berita baik ya namanya harus disebutkan lengkap ya. Jadi kalau beritanya tidak begitu bagus ya kita berusaha untuk menyamarkan wajah, kemudian membuat inisial dari nama yang bersangkutan. Nah itu kenapa harus begitu ya? Ditakutkan nanti bisa menyakiti orang yang kita beritakan ya atau keluarganya. Dan misalnya pada saat membunuh ya jangan sampai alatnya itu harusnya juga dikaburkan ya. Dia membunuh misalnya dengan cangkul
atau dengan pisau gitu ya. Caranya, aduh jangan terlalu detail ya, nggak boleh terlalu detail. Jadi harusnya di blur ya. Nah, yang kamu lihat selama ini gimana? Nah, itulah tantangan buat kita. Kamu sebagai anak remaja yang kreatif, ya harusnya itu kita berperan di sana untuk menyajikan berita-berita yang baik, nah, sesuai dengan etika jurnalistik. Nah, kamu kalau misalnya menemukan berita seperti itu, ya kamu bisa mengajukan pengaduannya, terutama kepada Dewan Pers. Nah, prinsip etika jurnalistik. Kalau tadi adalah prinsip etika dalam berkehidupan ya. Ini itu sebenarnya bisa kita tarik ke etika dalam jurnalistik. Yang pertama adalah disiplin verifikasi, lakukan uji informasi dan konfirmasi. Jadi kalau ada sebuah berita, jangan langsung diposting ya. Kemudian lebih baik diverifikasi dulu, ditanya kepolisian, ya kalau kamu ingin menyajikan berita dengan baik. Ya, kemudian kita konfirmasikan dengan orang-orang terkait, kita uji informasinya benar apa enggak dengan orang-orang terkait gitu ya. Kemudian jangan campurkan fakta dan opini. Fakta itu adalah apa? Kejadian sebenarnya apa yang ada di depan mata kita, sedangkan opini adalah ya kita memasukkan simpulan sendiri-sendiri, ya, pandangan sendiri-sendiri. Itu nggak boleh dalam berita jurnalistik. Kecuali kamu ingin menyajikan sebuah berita pendapat kamu, maka itu menjadi sebuah berita opini, yang bukan berita apa catatan harian ya. Nah, seperti berita koran atau fakta ya, berita-berita harian ya. Nah, itu harus bebas dari opini. Jadi yang kita sajikan harus sesuai dengan fakta apa adanya. Kemudian rendah hati dan mawas diri ya. Jadi kita juga jangan gegabah ya terkait dengan apa yang kita beritakan. Jangan merasa wah ini beritaku sudah betul ya. Harusnya kita melakukan verifikasi ya dan uji lagi dan konfirmasi. Kemudian kita cek sumbernya, siapa yang bicara. Jadi memeriksa otoritas dan kredibilitas sumbernya. Siapa yang bicara dan apa kewenangannya. Ya misalnya kamu bicara tentang sebuah keputusan bahwa kecelakaan ini yang salah motor gitu ya. Itu siapa yang ngomong ya. Jadi lebih baik kamu dapatkan pernyataan itu dari kepolisian karena mereka yang memiliki wewenang ya. Mereka tentu saja sudah sangat kredibel ya dengan kasus tersebut, dengan persoalan tersebut. Nah, silakan juga kalau ingin mengutip media lain, tetapi juga harus jujur dan bertanggung jawab. Jadi harus kita sajikan. Kita ngambil dari mana seperti tadi saya Kompasiana itu tanggal ada tanggalnya jelas ya, judulnya apa. Ya itu saya ngambil dari mengutip dari media Kompasiana. Kemudian menjaga jarak dan bersikap kritis pada semua pihak. Jadi kita maksudnya jangan memihak salah satu sisi, tetapi kita harus menjaga di keduanya. Jadi seorang wartawan itu atau orang yang menulis berita-berita jurnalistik itu harus bersikap di tengah-tengah ya, tidak memihak ke salah satu pihak gitu ya. Nah, jadi kita harus jaga jarak ya, sehingga dengan jaga jarak tersebut ya kita masih bisa kritis kepada kedua pihak tersebut. Kemudian tidak mencari musuh dan tidak mencari teman ya, ya aneh kan ya. Jadi kita nggak nyari musuh tapi tidak juga cari teman ya karena kita tadi berusaha menjaga jarak karena kita adalah wartawan atau jurnalis ya. Nah, jadi kita nggak punya teman, nggak punya musuh juga, ya. Kita berada di tengah-tengah antara teman dan musuh tadi. Kemudian suguhkan beragam informasi dan sudut pandang. Jadi eh, kalau menulis berita jurnalistik ya banyak hal yang bisa kamu tuliskan dan banyak hal yang bisa kamu bahas ya dari sudut pandang kamu. Ya. Bagaimana kamu menyajikan Malioboro, ya Malioboro misalnya, ya informasi tentang Malioboro. Kamu bisa membahas dari kursi-kursi yang tersedia di sana. Kamu bisa membahas bagaimana perilaku andong di sana, ya kendaraan yang lewat parkirnya gimana, atau bagaimana toko-tokonya saat ini ya, sudah tertata baik atau bagaimana ya itu
dalam menyajikan berita dengan berbagai sudut pandang. Ya. Kemudian tidak berpretensi menjadi hakim, jadi kita tidak boleh menilai. Ya sebenarnya hampir sama seperti tadi kita beropini, nggak boleh ya. Karena kita berada di tengah dari apa yang kita lihat ya. Kemudian memperkaya perspektif diri, ya terus mengasah diri ya, wawasannya ditambah ya. Kalau kasus ini seperti ini, nanti pembahasannya kemana? Ya ini sama seperti kasus yang ada di sana. Nah ini kasus di sana itu bagaimana akhirnya ya, diberitakan ya, kemudian kira-kira seperti apa ya itu bisa. Ya. Jadi dengan banyaknya membaca, mengikuti berita-berita, maka itu akan memperkaya wawasan kita juga atau perspektif diri kita. Kemudian yang paling penting juga adalah memahami undang-undang dan kode etik. Jadi jurnalistik itu ada undang-undangnya dan ada wartawan itu juga ada kode etiknya. Kemudian beranjak dari yang aktual, kemudian menuju yang mendalam. Jadi kalau ingin menyajikan berita atau jurnalistik ya, berita-berita jurnalistik ya, kamu bisa mulai dari hal-hal yang kamu lihat secara aktual, kemudian ditelusuri. Kemudian jangan lupa ada pagar api, awas terbakar. Jadi ada batas-batasnya yang bisa kita kaji atau kita beritakan. Nanti kalau kita melewati batas tersebut, nanti kita yang akan bermasalah sendiri. Kemudian berhati-hati mengutip informasi dari media sosial ya. Jadi kalau kita mengutip informasi dari media sosial ya cek dulu isinya apa ya. Jadi media sosial seperti tadi ya, dari survei wartawan yang 311 ternyata media sosial sudah menjadi bagian dari sumber informasi. Nah itu tapi kita boleh sih ya, tetapi kita harus hati-hati. Kemudian pemberitaan yang etis dan proporsional dan menjaga kepentingan publik. Jadi dalam menyajikan berita juga kita harus lihat apakah ini ya tentu saja seperti tadi bermanfaat atau tidak. Ya, boleh apa enggak. Yang lebih penting adalah apakah berita tersebut bermanfaat atau enggak ya. Nah, jadi jangan sampai buat berita yang membuat orang heboh ya, gelisah, jadi masyarakat menjadi gelisah. Contoh berita-berita yang misalnya tentang perekonomian kita yang terpuruk atau berita-berita tentang kemungkinan gempa ya yang di Jogja atau gelombang besar di Laut Selatan. Nah, itu kan juga memberikan kekhawatiran ya kepada masyarakat. Ya, cuma jika itu harus diberitakan, maka beritakan dengan secara etis ya. Jadi jangan membuat orang menjadi gelisah, malah nggak bisa tidur gitu. Tapi disajikan dengan cara atau disampaikan dengan cara yang lebih halus gitu, sehingga orang bisa menerima, tetapi dia tidak menjadi gelisah karena berita tersebut. Oke, mungkin itu prinsip etika jurnalistik untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam program pengabdian masyarakat yang didanai oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.